Bab 2077. Kamu panggil leluhur saja. 1. Lydia dari peradaban apa? Miley benar-benar tidak tahu, bagaimanapun juga, menurut dia, Lydia tidak terkalahkan. Sejak saat dia mengenalnya, Lydia selalu tidak terkalahkan. Saat bertemu dengan klan manusia dewa, dia berpikir klan manusia dewa yang menciptakan manusia mungkin mematahkan mitos bahwa Lydia tidak terkalahkan, tetapi fakta telah membuktikan bahwa klan manusia dewa yang menciptakan manusia juga seperti semut di depan Lydia. Seberapa kuat dia? Dia tidak tahu, pokoknya tidak terkalahkan. Mendengar apa yang dikatakan Miley, Raja Roh asing tertegun, lalu terdiam. Tak terkalahkan. Menurutnya, kata-kata tak terkalahkan agak dibesar-besarkan, tetapi kekuatan orang yang menempa pedang tidak diragukan lagi. Lawannya setidaknya adalah master peradaban tingkat kelima. Peradaban tingkat kelima. Memikirkan hal ini, ekspresi Raja Roh asing menjadi sedikit rumit. Klan Roh asing telah berjuang selama puluhan juta tahun untuk mencapai peradaban tingkat kelima, tetapi sampai sekarang, tidak terlihat ada harapan. Dan dia tidak menyangka bahwa manusia bisa mencapai peradaban tingkat kelima, bahkan klan manusia dewa yang menciptakan manusia hanya peradaban tingkat ketiga. Klan manusia akan segera bangkit. Raja Roh asing menghela nafas dalam hati. Miley tiba-tiba bertanya, "Senior, apakah ada peradaban tingkat kelima di alam semesta roh langit?" Raja Roh asing menggelengkan kepalanya, "Tidak ada." Miley sedikit mengernyit, "Dulu juga tidak ada." Raja Roh asing ragu-ragu, lalu berkata, "Dahulu kala, di alam semesta ini ada klan yang sangat kuat yang disebut klan roh binatang buas. Mereka awalnya monster dengan kekuatan biasa-biasa saja. Namun, seorang super jenius muncul di antara klan mereka, monster rongga. Binatang buas ini telah mencapai tahap ke-14 yang legendaris dan juga mencapai ruang waktu tingkat ke-6. Seluruh klan monster menerobos karena dia, garis keturunan menerobos sendiri dan berevolusi menjadi roh. Dan di bawah kepemimpinan monster rongga, klan roh binatang buas ini memasuki peradaban tingkat kelima. Tetapi kemudian, tidak tahu karena alasan apa, mereka menghilang begitu saja. Menurut spekulasi kami, mereka menghadapi peradaban yang tak terkalahkan atau seluruh klan meninggalkan alam semesta roh langit ini." Miley berkata dengan suara dalam, "Jika garis darah telah mencapai tingkat tertentu, apakah itu juga dapat memasuki peradaban yang lebih maju?" Raja Roh asing tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Miley mengerutkan kening, sedikit bingung, garis darahnya idak buruk. Kenapa dia masih sangat lemah? Mungkinkah ayahnya melakukan sesuatu? Raja Roh asing berkata lagi, "Alam semesta roh langit ini juga akan menghadapi masalah besar. Begitu masalah ini meledak, seluruh alam semesta roh langit akan kacau balau." Miley menarik pikirannya dan memandang Raja Roh asing, "Masalah besar." Raja Roh asing mengangguk, "Masalah energi spiritual." Miley berkata dengan suara dalam, "Apakah energi spiritual di alam semesta ini tidak cukup?" Raja Roh asing berkata, "Tentu saja tidak cukup. Kamu harus tahu bahwa setiap master yang telah mencapai tingkat tertentu, bisa dengan mudah hidup selama ratusan ribu tahun. Semakin lama seseorang hidup, semakin besar kebutuhannya terhadap energi spiritual dunia ini. Alam semesta roh langit memiliki sejarah setidaknya triliunan tahun sejak kelahirannya, dan selama bertahun-tahun, makhluk alam semesta ini telah menyerap energi spiritual alam semesta ini tanpa batas hingga saat ini, bisa dikatakan telah mencapai ujung tanduk. Jika tidak mungkin bisa menerobos lagi ke peradaban tingkat kelima, meninggalkan alam semesta ini akan muncul kanibal." Miley berkata, "Senior pernah bilang sebelumnya bahwa ada 3 kekuatan super di alam semesta ini. Selain klan roh asing, ada juga klan roh Hades dan kediaman langit."
Raja roh asing mengangguk, ya. Miley berkata, senior, bisa tidak kamu ceritakan tentang dua kekuatan itu? Raja roh asing tersenyum dan berkata, tentu saja. Klan roh Hades ini adalah klan khusus. Mereka tinggal di tanah roh jahat. Mereka menyukai energi kematian dan pandai merayu jiwa. Klan ini sangat aneh, bahkan klan roh asing juga tidak ingin memprovokasi mereka. Tentu saja, kami tidak takut pada mereka. Mereka juga tidak begitu pergi keluar, pada dasarnya tinggal di dunia roh jahat. Bicara tentang ini, dia memandang Miley, berkata dengan serius, teman kecil, tolong ingat, jangan masuk ke dunia roh jahat jika tidak ada urusan. Mereka benar-benar bukan tempat yang bisa ditinggali oleh makhluk normal. Miley tersenyum kecut, senior, saat kamu mengatakan itu, aku merasa aku mungkin muncul di tempat itu di masa depan. Raja roh asing sedikit mengernyit, kenapa? Miley menggelengkan kepalanya, intuisi. Raja roh asing. Miley berkata lagi, senior, ceritakan tentang kediaman langit. Ekspresi Raja roh asing berangsur-angsur menjadi dingin. Kediaman langit awalnya adalah organisasi kultivator lepas, tetapi setelah tumbuh semakin besar, ada berbagai macam makhluk di dalamnya, tampaknya ada menjadi beberapa manusia. Miley mengerutkan kening, manusia. Raja roh asing mengangguk, tampaknya ada manusia. Miley sedikit penasaran. Pada saat ini, Raja roh asing tiba-tiba berkata, teman kecil, kita sudah sampai. Miley menarik pikirannya. Dia melihat ke atas, ada istana besar tidak jauh di udara. Istana terbuat dari kristal, dinding luarnya sehalus cermin, berputar perlahan, sangat mewah. Raja roh asing berkata, ini istana kristal asing. Biasanya, jika klan roh asing aku ingin melelang sesuatu, pasti akan diadakan di sini. Setelah pameran benda ilahi berakhir, akan ada benda-benda ilahi dilelang di sini. Jika kamu tertarik, kamu juga bisa membelinya. Miley berkedip, pakai apa beli? Raja roh asing membentangkan telapak tangannya. Sebuah kristal berwarna ungu tua muncul di tangannya. Ini kristal langit, yang merupakan mata uang alam semesta roh langit kami. Kualitas kristal langit ini terbagi menjadi tingkat bawah dan tingkat atas, dan juga tingkat super. Satu bagian dari kristal langit kualitas super cukup untuk master tingkat ke-10 untuk berlatih selama 1 tahun. Saat berbicara, dia sedikit tersenyum, kultivasi sebenarnya sangat mahal. Kamu harus memahaminya, kan? Miley menggelengkan kepalanya, aku tidak pernah kekurangan uang. Ekspresi Raja roh asing membeku. Bersambung. Bab 2078. Kamu panggil leluhur saja. 2. Seperti yang dikatakan Miley, apakah dia benar-benar tidak pernah kekurangan uang atau sumber daya pelatihan? Dia tidak pernah kekurangan. Pada saat ini, seorang wanita roh asing berjalan ke arah mereka berdua. Wanita roh asing itu berkata, ayah. Saat berbicara, dia melirik Miley, Tuan Muda Ye, halo. Raja roh asing tersenyum dan berkata, teman kecil Ye, dia adalah putriku Emilia asing. Miley tersenyum dan berkata, halo, Nona Emilia. Emilia tersenyum sedikit, ayah, Tuan Muda Ye, acara akan segera dimulai. Ayo kita duduk. Raja roh asing mengangguk, teman kecil Ye, silahkan. Miley tersenyum dan berkata, senior, duluan. Raja roh asing tersenyum dan berkata, kita sama-sama. Di depan Miley, dia benar-benar tidak berani bersikap tinggi. Setelah mereka bertiga memasuki istana kristal langit, Miley menemukan bahwa seluruh interior istana kristal langit sangat besar, tidak ada tempat berlindung di atasnya, langit biru serta awan putih dapat terlihat sekilas. Dan di tengah istana kristal langit, ada platform bundar besar,
yang tingginya belasan kaki. Di platform bundar, ada seorang wanita klan roh asing berdiri, dan di sekitar platform bundar ada kursi gantung besar yang ditangguhkan. Saat itu sudah ada beberapa orang yang duduk di kursi terapung keliling, tentunya mereka semua datang untuk mengikuti pameran benda ilahi. Raja roh asing membawa Mile ke kursi depan dan duduk. Dia menoleh dan melirik ke kanan. Tidak jauh di kanan, ada seorang pria paruh baya duduk di sana. Di bagian atas kepala pria itu memiliki dua tanduk, ada senyum tipis tergantung di sudut mulutnya. Saat Mile duduk, dia melirik Mile. Selain Mile, Raja roh asing berkata, orang ini adalah Sky Mu, pemimpin kediaman langit saat ini, dari klan roh badak. Mile melirik Sky. Tak terduga, Sky tiba-tiba menatap Mile, dan berkata sambil tersenyum, siapa saudara ini? Mile tersenyum dan berkata, klan manusia, Mile Ye. Klan manusia. Sky Mu tersenyum kecil, ternyata tuan muda Ye dari klan manusia, aku sudah lama mengagumimu. Mile terdiam, apaan sudah lama, kamu kenal aku? Raja roh asing tersenyum dan berkata, pemimpin kediaman langitmu, aku tidak tahu benda ilahi apa yang kalian bawa kali ini, aku sangat menantikannya. Sky tertawa, alih-alih menjawab Raja roh asing, dia menatap Mile dan berkata sambil tersenyum, Tuan muda Ye pasti pendatang baru di alam semesta roh langit. Aku punya sesuatu untuk Tuan muda Ye. Saat berbicara, dia merentangkan telapak tangannya. Benda ilahi muncul di tangannya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba tertawa, tidak perlu. Mendengar ini, Sky tertegun. Raja roh asing di samping Mile memandang Mile, dengan kilatan keterkejutan di matanya. Mile tersenyum lagi, niat baik pemimpin kediaman langit, aku menerimanya. Jika aku butuh sesuatu, aku akan mencari klan roh asing. Senyum Sky berangsur-angsur menghilang. Raja roh asing tertawa keras, teman kecil Ye, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja, selama klan roh asingku memilikinya, aku tidak akan pelit. Mile tersenyum dan berkata, terima kasih. Apakah Sky sedang menunjukkan niat baik? Tidak. Mile tahu betul, pihak lawan secara terang-terangan berusaha menunjukkan niat baik, tetapi sebenarnya dia ingin membuat jarak antara dia dan klan roh asing. Jika dia menerima pemberian Sky, klan roh asing pasti akan merasa tidak nyaman. Apakah dia bisa berteman baik dengan kediaman langit? Tidak. Kediaman langit tidak pernah melihat kekuatan kakak tertuanya. Sama sekali tidak mungkin pihak lawan menghormatinya seperti klan roh asing dan tulus ingin menjalin hubungan baik dengannya. Di dunia ini, tidak ada yang baik tanpa alasan. Orang yang tinggal di luar harus lebih waspada, jangan dibutakan oleh kepentingan. Sky melirik Mile, tersenyum, lalu memalingkan muka, senyuman itu berangsur-angsur menghilang. Selain Mile, Raja roh asing juga tersenyum. Klan manusia. Tepat pada saat ini, sebuah tawa tiba-tiba datang dari tidak jauh di belakangnya. Mile menoleh untuk melihat, ada seorang pria berdiri tidak jauh dari sana. Manusia. Mile membeku. Ini adalah master yang keluar dari alam semesta manusia. Di samping Mile, Raja roh asing berkata, namanya Tirnoling. Dia adalah seorang master manusia dan sekarang dia adalah tetua dari kediaman langit, master puncak tahap 12. Tirnoling berjalan ke samping Sky, dia memandang Mile dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka klan manusia akhirnya akan keluar sendirian setelah bertahun-tahun. Mile tersenyum dan berkata, klan manusia benar-benar tidak mudah. Pada saat ini, Sky tiba-tiba tertawa dan berkata, Tetua Tirnoling, sebagai orang pertama klan manusia, kenapa tidak memberitahu kami tentang klan manusia ini, biarkan kami memahami klan manusia ini. Mile sedikit mengernyit, klan manusia nomor 1.
Sky memandang Mile, tersenyum dan berkata, "Tetua Tirnoling adalah klan manusia nomor 1, mengapa? Apakah kamu memiliki pertanyaan?" Mile melirik Tirnoling, "Apakah ini orang pertama dari klan manusia yang membebaskan diri?" Raja Roh asing langsung tertawa, "Tentu harus membebaskan diri." Sky tersenyum dan berkata, "Sepertinya Tuan Muda Ye tidak senang. Karena tidak senang, kenapa tidak duel saja?" Di samping, Tirnoling tersenyum dan berkata, "Aku bisa kapan saja." Saat berbicara, dia melirik Mile, "Bagaimana denganmu?" Mile mengeluarkan pedang biru gaib. Dengan pemikiran di benaknya, pedang biru gaib melarikan diri langsung ke ruang waktu tingkat ke-6. Tirnoling dan yang lainnya langsung membeku. Mile tersenyum dan berkata, "1 lawan 1. Membosankan, hanya tahap 12. Ayo, pemimpin kediaman langit, panggil leluhurmu." Semua orang bersambung.